Halo kawan, ketemu lagi dengan saya di channel Kang Mas. Bagi kawan yang baru menemukan video ini, tolong bantu subscribe-nya supaya bisa menyajikan informasi yang unik, menarik, dan tentunya bermanfaat untuk kawanku semua. Di video kali ini, Kang Mas akan uraikan jimat penglaris dagangan yang sangat ampuh, alami, tanpa efek samping, cocok untuk para pedagang baik di pasar tradisional, di toko ataupun warung-warung makanan. Apa saja itu? Yuk simak dan ikuti video dari Kang Mas. Semoga bermanfaat untuk kawanku semua. Selamat menyaksikan. Meskipun identik dengan ilmu gaib, penglaris juga dikenal dalam agama Islam dengan mengamalkan doa-doa tertentu untuk memohon rezeki. Dalam ilmu bisnis populer, penglaris adalah sebutan untuk pembeli pertama yang dipercaya dapat menarik pembeli-pembeli selanjutnya. Dalam hal ini, penglaris adalah sebuah keadaan yang dapat memicu keberhasilan beruntun. Oleh karena itu, pembeli pertama umumnya mendapat keistimewaan, misalnya dapat potongan harga atau bonus-bonus tertentu. Namun, di balik itu ada beberapa media untuk membantu penglaris dalam sebuah dagangan. Salah satunya yaitu dengan menggunakan tapal kuda. Tapal kuda bekas sering digunakan sebagai sarana penglaris dagangan dengan cara meletakkannya di tempat penyimpanan uang atau dipasang di atas pintu toko ataupun tempat usaha. Tapal kuda atau ladang bekas juga sering digunakan sebagai sarana penolak balak dari gangguan makhluk halus, serangan ilmu hitam, dan pencurian. Adapun cara menggunakannya dengan memaku tapal kuda di bagian belakang di balik pintu masuk utama rumah atau tempat usaha. Tapal kuda juga dipercaya memiliki khasiat untuk keselamatan berkendara. Adapun cara menggunakannya dengan menyimpan atau memasangnya di kendaraan seperti sepeda motor atau mobil agar terhindar dari kecelakaan yang diakibatkan oleh gangguan makhluk gaib. Tapi ada mitos yang menyebutkan bahwa hanya tapal kuda tertentu yang bisa memiliki khasiat. Contohnya tapal kuda yang ditemukan pada hari Jumat di jalanan atau di tempat-tempat tertentu. Selain itu, tapal kuda juga harus dilengkapi benda-benda seperti kawat yang terdapat pada sapu lidi yang diambil pada hari Jumat tanpa sepengetahuan pemiliknya. Penglaris selanjutnya yaitu air hujan. Air hujan sangat ampuh menjadi sarana penglaris dagangan, tapi tentu saja ada cara-cara khusus yang harus dilakukan agar energi penglaris dari air hujan ini bisa bekerja sesuai yang diharapkan. Air hujan yang bisa membawa energi penglaris adalah air hujan yang langsung dari langit. Artinya, air hujan ini tidak boleh mengenai genting rumah ataupun benda lain seperti daun di atas pohon misalnya, atau kena ranting pohon dan sebagainya. Artinya, harus menadah air yang mana tempat itu tidak terdapat pohon ataupun terkena atap rumah. Jadi langsung air yang turun dari langit. Setelah air hujan yang murni ini siap, sobat bacakan dengan mantra dan doa-doa tertentu sebanyak mungkin supaya bisa aktif ataupun bisa bekerja dengan baik. Adapun doa yang kawan baca misalkan seperti ini: Bismillahirrahmanirrahim, ajiku bebakulan tak watek kumantil sronoku kantong penglaris,
tumeka sandang panganku, sih lutut kun katut dening aku kabeh wong sabuana. Amin amin ya robbal alamin. Bacakan pada air hujan tersebut sebanyak 31 kali pada malam Selasa Kliwon. Media selanjutnya yaitu dengan menggunakan koin kuno. Dalam kepercayaan masyarakat Cina, koin kuno atau uang koin kuno ini digunakan sebagai penarik energi untuk mendatangkan kekayaan dan uang. Selain itu, koin kuno juga dipercaya sebagai pelindung dan pengundang keberuntungan. Hal ini tentu saja bisa datang bersamaan. Untuk menggunakan koin kuno sebagai pengundang uang, mulailah untuk mencari berbagai hal yang berhubungan dengan uang koin tersebut dan bisa diletakkan di dalam rumah atau di tempat-tempat tertentu secara baik untuk bisa memajang benda tersebut dengan cara yang bisa menyatu dengan keseluruhan tempat dagangan ataupun rumah. Sebagai contoh, koin menggantung di dinding bisa membingkainya atau bisa secara sederhana meletakkan di permukaan datar seperti meja ataupun tempat penyimpanan uang. Benda tersebut bisa bekerja dengan baik terutama jika pemiliknya masih bisa melihatnya. Tak harus selalu memajangnya karena bisa saja uang kuno tersebut diletakkan di dalam tempat penyimpanan uang atau yang tersembunyi. Dengan begitu, koin kuno bisa aktif untuk menarik para membeli dagangan kawanku semua. Sarana pelaris selanjutnya yang alami yaitu dengan menggunakan air cucian beras. Siapa sangka air yang biasanya kita buang ternyata bisa menjadi media penglaris dagangan kita. Adapun caranya sangat gampang dan mudah. Pertama, siapkan air cucian beras lalu percikan air cucian beras tersebut di sekitar tempat usaha kawan. Sebelum air cucian beras dipercikan, maka berdoalah terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan karena keyakinan tersebut bisa mendatangkan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Waktu yang digunakan untuk menyiramkan air cucian beras adalah waktu pagi hari. Bagi seseorang yang memiliki usaha dagang seperti makanan ataupun sayur-sayuran di pasar yang awal bukanya siang atau sore, maka air cucian beras itu dipercikan pada saat sebelum membuka warung. Sangat mudah, bukan caranya? Media ini dipercaya sangat ampuh mendatangkan pembeli dan menarik pembeli ke tempat usaha kawanku semua. Sarana penglaris selanjutnya yaitu dengan menggunakan ikan tempel. Ikan tempel adalah salah satu jimat yang sudah melegenda di Indonesia dan dipercaya dapat mendatangkan penglarisan bagi pemiliknya. Ikan tempel yang dijadikan jimat berasal dari bagian atas dari ikan remora yang sudah dikeringkan. Ikan tempel dikait-kaitkan dengan keberadaannya sang penguasa Laut Selatan yaitu Nyai Roro Kidul. Ikan tempel dipercaya adalah pengikut dari Ratu Kidul di pantai selatan yang sudah sangat melegenda di kalangan masyarakat Jawa untuk membantu siapapun yang memilikinya, utamanya dalam hal penglarisan toko, warung, usaha dagang lainnya. Usaha yang mulai sepi dan beralihlah atau mencobalah dengan media penglaris ikan tempel yang dipercaya akan sangat ramai untuk mendatangkan pembeli.
Sangat mudah bukan medianya? Media selanjutnya yang tak kalah ampuhnya untuk pengelarisan adalah dengan menggunakan ari-ari kucing. Kucing adalah salah satu hewan yang penuh mitos dan sering dikaitkan dengan hal-hal berbau mistis, sehingga kebanyakan orang tidak berani memperlakukan kucing secara sembarangan, apalagi berlaku kasar atau menyakitinya. Ada banyak sekali mitos-mitos tentang kucing yang ada di masyarakat sejak dahulu kala. Salah satunya yaitu paling terkenal adalah dengan mitos tentang ari-ari kucing yang dipercaya memiliki banyak khasiat dan manfaat. Biasanya saat melahirkan, kebanyakan kucing akan langsung memakan ari-arinya sehingga cukup sulit untuk mendapatkan ari-ari tersebut. Hanya orang-orang yang beruntung yang bisa mendapatkannya. Jika bisa mendapatkan ari-ari kucing, terutama ari-ari yang baru pertama melahirkan, konon bisa dijadikan sebagai media dan sarana yang memiliki banyak khasiat dan manfaat, baik untuk kesehatan maupun untuk keperluan-keperluan yang berhubungan dengan penglarisan dan supranatural. Selain itu, ari-ari kucing juga dipercaya memiliki khasiat ampuh untuk melancarkan proses persalinan seseorang. Ari-ari kucing juga bisa dijadikan sebagai jimat untuk kerezekian dan penglarisan. Konon, orang yang memiliki ari-ari tersebut akan mudah dalam mencari rezeki dan berdagang. Oke kawan, itulah sedikit informasi tentang media dan sarana untuk penglarisan usaha dagang kawanku semua. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kawanku semua. Jumpa lagi di video dan informasi-informasi selanjutnya yang tentunya bermanfaat untuk kawanku semua. Terima kasih yang sudah support dan dukung channel saya. Jangan lupa subscribe dan komentarnya supaya saya lebih bersemangat memberikan informasi yang lebih baik. Bye bye.